Salam persahabatan untuk sahabat pencari keadilan. Menanggapi lahirnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur, saya melihat dari perspektif lahirnya sebuah produk perundang-undangan itu dilatar belakangi oleh pijakan filosofis atau landasan filosofisnya, landasan yuridisnya, landasan sosiologisnya. Mungkin kalau kita bicara tentang filosofis, maka targetnya itu direlevansikan dengan ideologi, yaitu bagaimana regulasi itu dapat mewujudkan apa yang digambarkan oleh ideologi. Katakanlah seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan filosofisnya PP ini goalnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan. Pijakan yuridisnya saya baca juga dalam pertimbangan hukum daripada PP ini sudah memberikan gambaran bahwa ini penting untuk dilakukan pengaturan demi kelestarian sumber daya perikanan kita. Akan tetapi saya lebih condong melihat PP ini dari landasan sosiologisnya. Apakah latar belakang sosiologisnya, kondisi masyarakat, kondisi faktual dunia perikanan yang ada di Indonesia ini itu relevan atau cocok dengan pengaturan produk hukum yang diatur lewat PP 11 tahun 2023 ini. Apakah ini menjawab masalah-masalah perikanan yang ada, ataukah justru lahirnya PP ini dengan kewajiban pembongkaran ikan sesuai zonasi itu menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah? Artinya, mungkin kalau bicara tentang kuota, zonasi dan kuota, secara teknis orang perikanan akan lebih tajam untuk menganalisisnya. Tapi secara yuridis, bagi saya melihat ada sebuah landasan filosofis yang terabaikan dari PP ini. Mengapa? Ada pasal 18 yang menegaskan kewajiban pembongkaran hasil penangkapan ikan itu sesuai dengan zonasi. Sehingga ketika misalnya dia wilayah penangkapan di zonasi A, dia akan membongkar di pelabuhan yang sudah ditetapkan di zonasi A tersebut. Nah, mengapa saya bilang secara sosiologis perlu diuji lagi, dan saya lihat masih belum cocok dengan kondisi faktual kita, adalah seperti ini. Ketika, ini sebagai contoh, orang melakukan penangkapan ikan di luar dari zonasi yang dekat dengan Bitung, dia harus membongkar misalnya di Manado. Sementara sentral bisnisnya itu ada di Bitung. Tapi penetapan berdasarkan keputusan menteri yang dilandasi oleh PP 11 2023 ini, dia harus melakukan pembongkaran di Manado. Pertama, dari aspek infrastruktur, belum tentu infrastruktur yang ada di Manado sekomplit yang ada di Bitung. Dari segi jarak, pasti juga pengusaha akan mengeluarkan kos yang lebih besar untuk transportasi. Nah, kelihatannya penetapan zonasi ini agak kurang membaca kondisi sosial atau kondisi lapangan yang sementara ada di dalam aktivitas-aktivitas perikanan. Artinya begini, kalau pengusaha perikanan orang Bitung punya pabrik di Bitung, melakukan penangkapan di area Maluku, dia diwajibkan untuk membongkar muat hasil tangkapannya di pelabuhan yang ada di Maluku, maka automatically ada beban yang harus dia keluarkan secara kos untuk membawa hasil tangkapan juga ke Bitung, ke sentralnya. Atau mungkin juga dia diwajibkan untuk melakukan aktivitas usaha seperti perusahaan di tempat yang lain. Artinya mungkin pembentuk undang-undang berpikir bahwa ini tujuannya adalah demi pemerataan. Tetapi keadilan dalam perspektif saya, keadilan itu bukan berarti sama. Keadilan itu berarti sepatutnya atau selayaknya. Artinya semangat Pak Jokowi itu mengatakan bahwa bagaimana daerah itu dibangun dengan sesuai dengan potensinya, brand lokalnya. Kalau misalnya Bitung brand lokalnya adalah perikanan, kemudian
aktivitas usaha pengusaha-pengusahanya itu dominan ada di Bitung, namun harus diwajibkan melakukan bongkar muat hasil tangkapannya di Ambon, di Jayapura. Bagi saya ini tidak menjawab kondisi sosiologis, kondisi faktual aktivitas perikanan yang ada sesuai dengan amanat Presiden bagaimana pembangunan itu bisa dilakukan berklaster. Kalau memang Bitung itu klasternya adalah klaster industri perikanan, mengapa daya dukungnya tidak disentralkan untuk menopang industri perikanan yang ada di Bitung? Bukan berpengertian bahwa kita mematikan potensi daerah yang lain, akan tetapi bagaimana kita lebih fokus pada pembangunan berklaster yang dimaksudkan oleh Presiden. Selanjutnya, itu yang saya soroti, bahwa landasan sosiologis itu berhubungan dengan kondisi yang ada di lapangan. Apakah pelabuhan bongkar muat yang ada di Manado sama komplitnya infrastrukturnya dengan yang ada di Bitung? Kemudian, kalau ada penetapan wilayah tangkap yang harus dibongkar di Manado, sementara seperti saya katakan tadi, usahanya ada di Bitung, bukankah ini lebih membebani pengusaha perikanan untuk ada extra cost yang sebenarnya tidak perlu? Nah, oleh karena itu, kewajiban bongkar muat ini menurut saya perlu untuk mendapat atensi. Pasal 18 ini harus implementasi pada keputusan menterinya itu harus lebih membaca kondisi faktual, sehingga kita tidak kemudian menciptakan situasi yang ternyata bukan solusi melainkan masalah. Lagi sekali, penetapan menteri untuk ada wilayah bongkar muat sesuai dengan zonasi ini secara sosiologis harus dikaji kembali. Apakah ini bisa meningkatkan produktivitas usaha perikanan atau justru menciptakan beban-beban baru kepada pengusaha-pengusaha kita atau kesulitan-kesulitan baru? Apalagi dalam hal pengurusan perizinan yang saat ini sudah mulai memakai standar PP 11 2023. Artinya setiap penerjemahan daripada regulasi harusnya mempertimbangkan kondisi faktual, kondisi teknis, kondisi apa yang Pak Jokowi katakan tentang bagaimana membangun sebuah pembangunan yang berklaster. Ada daerah-daerah yang sumber daya perikanannya itu merupakan primadona, bagaimana kemudian regulasi itu justru bukan mematikan pembangunan berklaster yang saya katakan tadi, tetapi justru memberikan daya dukung yang optimal. Nah, kalau ada pertanyaan, lantas bagaimana caranya untuk melakukan upaya hukum terhadap peraturan pemerintah ini? Yang saya lihat justru di peraturan pemerintah ini memang ada kewajiban bongkar muatnya, akan tetapi penerjemahannya adalah pada keputusan menterinya. Keputusan menteri tentang zonasi A misalnya itu dibongkar muat di mana? Nah, ini yang krusial, ini yang prinsip. Kalau keputusan menteri sebagai penerjemahan daripada peraturan pemerintah nomor 11 2023 ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi teknis, kondisi infrastruktur, kondisi sosiologis. Artinya kalau bicara sosiologis bukan hanya infrastruktur juga, termasuk di dalamnya bicara sumber daya manusianya. Kalau kompetensi nelayan yang ada di daerah A dan daerah B belum tentu sama, sehingga daya dukung ini harus dioptimalkan, dan produk penetapan atau keputusan menteri tentang wilayah bongkar muat atau pelabuhan bongkar muat hasil tangkapan ini yang penting untuk menjadi sorotan. Kalau ternyata tidak sesuai dengan kondisi sosiologis, kondisi faktual, maka perlu untuk dilakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum apa kalau seandainya sebuah keputusan atau penetapan besiking daripada Menteri Perikanan ternyata tidak sesuai dengan kondisi faktual atau menyusahkan
pengusaha perikanan, menyusahkan nelayan dalam hal bongkar muat, menambah extra cost, bahkan tidak tersedianya infrastruktur secara faktual di lapangan yang notabene sangat mengganggu kebutuhan daripada nelayan atau produktivitas kerjanya, maka upayanya adalah upaya hukum terhadap keputusan Menteri Perikanan Kelautan tersebut, yakni melalui PT UN. Kalau regulasi, kalau kita mau melakukan perlawanan terhadap atau meninjau peraturan pemerintah, maka regulasinya, maka mekanismenya adalah peninjauan judicial review, yaitu judicial review PP ke Mahkamah Agung. Akan tetapi kalau titik krusial, kalau saya melihat case ini, yang menjadi titik krusialnya adalah keputusan Menteri Perikanan Kelautan tentang penetapan wilayah bongkar muat. Nah, kalau ini jadi titik krusial, maka yang dilakukan upaya hukumnya adalah gugatan PT UN terhadap besiking ini, terhadap penetapan lewat keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan ini. Saya kira kajian-kajian teknis lebih lagi dari orang-orang perikanan penting untuk melihat positif negatif dari lahirnya PP nomor 11 tahun 2023 ini, serta bagaimana itu diterjemahkan dalam bentuk keputusan menteri. Terutama menurut saya yang penting dan krusial itu adalah tentang wilayah bongkar muat. Kiranya ini menjadi sebuah atensi. Tuhan memberkati. Salam persahabatan.